Halo sedulur yang suka nonton film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film yang bercerita tentang ketika Hong Kong diguncang oleh beberapa pembunuhan mengerikan. Akhirnya polisi mengetahui bahwa semua korban pembunuhan adalah tersangka kasus dingin yang digosok oleh sosok yang dikenal sebagai The Slug. Namun, sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Cerita diawali dengan terjadinya baku tembak di sebuah gang sempit, di mana ternyata yang berada di gang tersebut adalah para polisi yang sedang ditembaki oleh pelaku yang dengan sengaja bersembunyi di belakang tubuh seseorang. Dan ternyata yang dijadikan pelindung oleh si pelaku adalah polisi juga. Setelah semuanya tidak berdaya, si pelaku mencoba untuk merekayasa kejadian. Tidak berselang lama datang para polisi ke tempat kejadian perkara. Dan benar, apa yang dilakukan oleh si pelaku untuk merekayasa kejadian persis sama apa yang dilaporkan oleh polisi yang berada di tempat kejadian. Bahwa yang terjadi adalah polisi tembak polisi. Dan yang lebih parahnya lagi, salah satu polisi itu dijadikan tersangka penembakan, termasuk menjadi tersangka kasus perampokan 2 tahun yang lalu. 就係邵海流死咗個 PCG 新 number， 就係邵海流死咗個 PCG。殺一個，今次殺兩個。楊姐，點啊，歐陽？叫大發財仔冧咗兩個警。4號凌晨1點，黎明科經過詳細檢驗，空槍係北角先鋒車長徐志滔。死！入得，打開。Tao is the devil cop? No！ 伙計當魔警，做咩人嘅歌？受害人當兇手，返學堂。 Scene pun beralih ke 17 tahun kemudian. Pada saat itu, di malam hari terjadi seperti pembalasan dendam kepada beberapa orang yang dibakar. Di pagi harinya, datang para polisi ke tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Di mana ternyata di tempat kejadian, si kelompok pelaku pembakaran meninggalkan jejak dengan tulisan yang berbunyi penyidik pilihan. 因為手法太兇殘，所以當時任何人之後就賣盤，仲分咗稅，但冇人。啲刑執法，佢哋點殺人就點殺翻佢哋。 Di kantor, para polisi sedang membahas dengan berbagai analisa mengenai kasus yang ditangani mereka akhir-akhir ini. Sampai membahas korban orang hilang yang terjadi di kisaran tahun 1985 sampai 1993 untuk bisa menyambungkan benang merah kejadian menuju mencari si pelaku. Tak berselang lama, mendapatkan laporan bahwa ada penemuan mayat di pelabuhan yang ditemukan oleh seseorang yang dianggap orang gila. Dan orang tersebut adalah yang sering menyebut dirinya penyidik pilihan, yang ternyata bernama asli Jun Lee, mantan kepala inspektur OCTB. 得上半截 number， 殘肢4天冇記落晒入埋啲聽。通知行必嘅，見到得佢。每個連環殺手都有樣嘢 trigger 佢。 Para polisi terus mengumpulkan data tentang pembunuhan berantai wanita. Namun, tiba-tiba hujan dan petir mempengaruhi kelistrikan di kantor. Kejadian tersebut memberikan jalan polisi untuk memeriksa cuaca di saat kejadian. Di saat polisi Chan melintas di jalan, dia melihat Jun Lee sedang di pinggir sungai hendak melompat. Dan ketika didekati, Jun Lee menerangkan jika potongan jasad yang ditemukan tadi di pelabuhan ada di selokan itu. Tak berselang lama, Jun Lee pun meloncat ke dalam selokan yang deras. 排緊咩案？喺20幾年前有個的士照樣劏開佢兩件，掉咗落呢度。地，我有理由相信
有關。 Benar, apa yang diprediksi si Gila Jun. Potongan tubuh korban tersangkut di penyaringan selokan. Setelah potongan tubuh itu diangkat polisi, si Gila Jun mengajak polisi Chan untuk mengikutinya ke suatu tempat yang bernama Temple Street. Karena di sana si Gila Jun memprediksi akan ada kejadian dan bisa menangkap kelompok yang mengaku penyidik pilihan. 喂，你揸慢啲好冇啊，死差佬！喂，唔係我哋三兄弟掟噶，我哋度一個金融風暴冚埋嚟，我哋代少三四個仔，係個細路匿埋喺床下底，好驚啊！抌啊！快啲啊！ Ketika sampai di daerah Temple Street, ada 3 tubuh manusia yang jatuh dari atas gedung. Salah satunya menimpa di atas mobil yang ditumpangi Jun dan Chan. Selanjutnya mereka bergegas ke atas bangunan, dan terjadilah kejar-kejaran serta tembak-menembak antara polisi dengan kelompok penyidik pilihan, sedangkan si Gila Jun menggunakan senjata bayangannya. Namun, ada beberapa dari kelompok penyidik pilihan yang berhasil lolos. Di hari berikutnya, polisi ternyata mengetahui para pelaku adalah sekelompok anak korban kejahatan yang melakukan balas dendam terhadap pelaku kejahatan orang tuanya. Sedangkan Jun mengetahui siapa target selanjutnya kelompok penyidik pilihan. Mereka adalah fishmonger si wanita tua serta Baldi si pria pelontos. Saat ini Jun sedang mengikuti Baldi di titik kontrol imigrasi. Sedangkan di tempat lain fishmonger menerima telepon dari Baldi yang memberitahu kalau mereka berdua sedang dalam incaran kelompok penyidik pilihan. Tapi tak berselang lama wanita tua mendapat serangan oleh beberapa orang di atas kapal mesinnya. Setelah sampai di pangkalan, Jun dan Chan masuk ke dalam bis di mana di dalamnya telah terdapat Baldi dan juga beberapa orang dari kelompok penyidik pilihan yang berencana untuk membunuh Baldi. Tak lama kemudian beberapa polisi juga datang, termasuk Fong suami Chan, dan ikut masuk ke dalam bus tersebut. Ketika busnya berjalan terjadilah perkelahian antara mereka diawali dengan kelompok penyidik pilihan yang hendak membunuh Baldi, namun dicegah oleh Jun dan para polisi. Busnya oleng dan akhirnya terguling. Baldi sempat bisa keluar dari bis, namun dia diserang oleh kelompok penyidik pilihan di tengah jalan. Dan disinilah Jun mengetahui jika salah satu dari mereka adalah anak perempuannya. Di dermaga di mana tadi fishmonger diserang, terjadi juga saling tembak-menembak antara polisi dan kelompok penyidik pilihan. Namun tanpa terduga, 2 di antara polisi itu, Cu dan Lai, ternyata bagian dari kelompok tersebut. Mereka berdua menyerang balik para polisi dan menangkap Ayung. Di kantor polisi, si Gila Jun diinterogasi karena dianggap menjadi salah satu dari kelompok penyidik pilihan, serta dianggap juga sebagai pimpinan kelompok tersebut. Di ruangan lain, komputer di kantor polisi kena hack, dan ditampilkan Ayung dalam keadaan muka babak belur mengakui 2 kejahatan. 即刻錄低位置。 Yes, madam. Ketika Jun akan dipindahkan ke dalam sel untuk ditahan, dia malah bisa melumpuhkan polisi di dalam lift dan bergegas untuk kabur.
Tanpa diduga, Chan masih berada di tempat parkir lalu Jun meminta tolong supaya Chan bisa membawanya kabur dari tempat itu. 開死間啦！開門，俾我上車！竟然盡知道係兇手，歐陽都可以有啊！ Ternyata mahasiswa yang selamat dari pembunuhan si pembantai adalah Chan. Dia dan Jun kembali ke tempat di mana dulu Chan bisa lolos dari pembunuhan. Chan menceritakan tentang kejadian semuanya dan memperlihatkan bekas luka kepada Jun. Lalu mereka berdua menyusuri balik ke tempat di mana dulu Chan disiksa. Ketika berada di dalam sebuah rumah yang kumuh, Jun memberikan analisanya kepada Chan, di mana dari semua yang dikatakan oleh Jun mengarah kepada seorang yang sangat Chan kenal, yaitu Fong, suaminya sendiri, yang dulu di saat dia bisa kabur dialah polisi yang menyelamatkannya. Walaupun Chan masih belum percaya jika suaminya adalah si pembantai. Si gila Jun dan polisi Chan pergi ke galangan kapal dan diketahui oleh Fong dan polisi lainnya karena dengan sengaja Jun menyalakan GPS di mobilnya supaya para polisi mengikuti ke tempat yang akan mereka tuju. Di galangan kapal, terjadi keributan antara anggota kelompok penyidik pilihan antara anaknya si gila Jun dengan polisi Chu dan Lai. Di saat yang bersamaan, Jun telah sampai ke galangan kapal untuk menyelamatkan Ayung sebelum dia dibunuh oleh kelompok penyidik pilihan. Di dalam situasi menegangkan, dalam kondisi tembak-menembak, polisi Chan malah hendak melahirkan. Di sisi lain, para polisi baru tiba di galangan kapal. Namun, pada saat dalam penyergapan, Fong membunuh semua pasukan polisi yang bersamanya. Fong membantai semua polisi yang ditemuinya. Sampai-sampai Fong sendiri yang menekan tombol peledak untuk melumpuhkan para polisi. Setelah terjadi ledakan, para sniper mendapat perintah untuk menembak mati para kelompok penyidik pilihan. Wah, 有 IED! Shoot to kill! Shoot to kill! 冇啲target 300 米。 Fong mengumpulkan para kelompok penyidik pilihan. Ternyata Fong lah pimpinan mereka sebenarnya. Fong menyuruh berjuang sampai titik darah penghabisan dan bangga kepada anak buahnya. Dan di saat semua anak buah Fong terdesak kalah, akhirnya Fong sendiri yang mengakhiri hidup para anak buahnya. Terutama Chu dan Lai, di saat sebelum ditembak, Fong memberitahu kalau sebenarnya dialah sang pembantai sebenarnya. Setelah membantai semua anak buahnya untuk memastikan sudah meninggal, Fong mencari Chan, Jun, dan anaknya. Fong terus memberondong mereka bertiga. Namun Chan bisa melarikan diri dengan melompat ke air. Di depan Jun, Fong membunuh anaknya dengan tanpa perasaan dan malah menyuruh si gila Jun membunuh anaknya Fong yang baru lahir. Chan menghadapi langsung suaminya Fong dan akhirnya Fong terbunuh oleh tangan istrinya sendiri.
嘅一件作品，唔係你做。 Akhirnya Ayung selamat dan memberikan kesaksian bahwa dia diselamatkan oleh si gila Jun dan memberitahukan bahwa Fong lah yang sebenarnya si pembantai dan pembunuh polisi. 食都係有問題。睇你再呃翻嚟嗰段片， Di akhir cerita, akhirnya si gila Jun kembali ke kantor polisi sebagai konsultan investigasi. Dan film pun berakhir. 我嘅犯案嘅都唔係人，係怪豬。我哋唔係神，只係貪。Mishi Shitaka was Mishi.